Puji Tuhan, saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya mau membagikan kepada saudara sesuatu dari Tuhan, yaitu mengenai seni hidup yang tidak dimiliki oleh mereka yang bukan umat pilihan. Seni kehidupan yang hanya dimiliki oleh orang percaya yang memiliki Roh Kudus, yaitu hidup di hadirat Allah. Karena kita mendapat meterai Roh Kudus, saudaraku, dimanapun kita berada, Allah beserta kita. Jadi berbicara mengenai penyertaan Allah, jangan hanya dikaitkan dengan perlindungannya. Ya, bagi orang Kristen baru, bagi Kristen yang masih kanak-kanak, memang selalu dihubungkan dengan hal itu. Dan itu memang tidak salah. Penyertaan Allah berarti perlindungan Allah, itu benar. Tetapi saudaraku sekalian, penyertaan Allah berarti membuat kita harus alert, harus waspada bahwa kita ada bersama dengan Yang Maha Kudus. Yang Maha Kudus. Itu berarti kita harus menjaga segala hal yang kita lakukan. Kalau dulu kita sembarangan dengan apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita lakukan. Dan kita benar-benar tidak menjaga perasaan Tuhan, tidak peduli perasaan Tuhan. Dan itu kurang ajar. Itu kurang ajar. Tetapi sekarang ya saudara, kita mau berubah. Ya, tema doa puasa kita selama 40 hari ini perubahan, saudara. Ini masuk hari ke-18. Ya, saudara, tanggal 24 Februari, saudara. Ini masuk ke hari ke-18. Kita mau mengembangkan seni hidup di hadirat Allah. Sejak sekarang, ya saudaraku, selesai doa bersama ini, kita perintahkan jiwa, pikiran, seluruh saraf-saraf kita untuk waspada, untuk alert, bahwa kita hidup di hadirat Allah. Ini mengerikan. Terus terang ini mengerikan, saudara. Tidak main-main, saudaraku. Kita hidup di hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa kita ada di hadirat Allah. Ya. Allah yang Maha Kudus. Kita menjaga pikiran, perkataan, perbuatan kita. Jangan sampai kita melukai hatinya. Ya, kalau masih Kristen baru, penyertaan Tuhan selalu dikaitkan dengan perlindungan, berkat. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita tidak memikirkan hal itu lagi karena memang sudah menjadi bagian kita. Allah tidak mungkin tidak melindungi, tidak mungkin Allah tidak memberkati kita. Sekarang kita yang harus memberkati Allah. We bless you, Lord. Artinya kita memuliakan Dia. We bless you. Ya, kita memuliakan Dia dengan seluruh perilaku kita, baik yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. We bless you, Lord. Kita memberkati Allah bukan dengan kata-kata saja, omong doang.
tapi dengan sikap hati yang benar-benar menghormati dia. Ya. Dengan perbuatan yang benar-benar menyenangkan dia. Ya, tidak bercacat, tidak bercela, ya, menolong sesama, menopang sesama, ya saudara. Itu yang kita lakukan. Dan suatu hari pasti ada perhitungannya ketika kita semua ada di hadapan pengadilan. Nah, membiasakan diri hidup di hadirat Allah ini membangun iman. Ya, menjadi orang yang teguh, kokoh, tabah menghadapi segala keadaan, saudaraku. Itu tidak dalam waktu singkat. Kalau orang tidak terbiasa hidup di dalam penghayatan akan kehadiran Allah, sulit mempercayai bahwa Allah itu hadir, Allah itu ada. Ketika kita dalam keadaan kritis atau krisis. Tetapi kalau kita sudah membiasakan diri hidup dalam penghayatan akan kehadiran Allah, maka ketika kita dalam keadaan kritis atau krisis, kita menjadi kokoh, kita menjadi lebih kuat karena kita sudah biasa mempercayai Allah beserta kita. Kita tidak usah mencari-cari wajah Allah karena kita sudah menemukan wajahnya dan berjalan bersama dengan dia. Ya, apalagi nanti kalau di ujung maut waktu kita mau meninggal dunia. Ya, bagi orang yang tidak terbiasa menghayati kehadiran Allah akan mencari-cari wajahnya dan bisa dipastikan tidak akan menemukan. Anda tidak akan bisa menemukan wajah Allah mendadak. Kalau memang selama bertahun-tahun Anda tidak merasa membutuhkan Allah, Anda tidak memperdulikan perasaannya, lalu di ujung maut ketika dalam kondisi kritis dan krisis, Anda mau menemukan wajahnya, tidak mungkin. Karena Anda sudah biasa melecehkan, meremehkan. Mestinya saudaraku sekalian, kita ini jauh-jauh hari ya selalu ya menghayati kehadiran Allah. Jadi pada waktu kita ada di ujung maut, kita sudah ya terbiasa menghayati kehadiran Allah, sudah menemukan wajahnya. Sehingga kematian menjadi sukacita kita, kebahagiaan. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Jadi kalau kematian belum menjadi sesuatu yang kita nantikan, belum menjadi sesuatu yang membahagiakan kita, itu ada yang tidak beres. Pasti tidak beres. Hidupmu belum pada tempatnya. Belum. Tapi kalau kematian bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, bahkan kita menantikannya menjadi saat kebahagiaan, nah itu baru kita proper, kita berada di track yang benar. Ini tidak mudah. Biar saya juga harus berjuang untuk sampai pada tingkat di mana kematian menjadi saat yang kita nantikan dan membahagiakan. Makanya yuk kita mengembangkan seni hidup, seni kehidupan, hidup di hadirat Allah. Seni kehidupan, seni hidup di hadirat Allah. Kita biasakan. Dan buahnya adalah yang pertama, kita akan menjadi lebih bersih. Hidup kita lebih kudus. Kita takut akan Allah karena setiap apa yang kita lakukan selalu kita perhitungkan apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, iman kita akan bertumbuh hebat. Bertumbuh hebat. Karena kita sudah biasa bersama dengan Allah, iman kita akan bertumbuh hebat. Waktu kita mendoakan orang, waktu kita mengusir setannya, saudara. Kita yakin, ya, kita tidak ragu. Tidak ada takutnya sama sekali. Karena kita tahu Allah beserta kita. Ya. Oke, saya kira cukup itu pesan Tuhan untuk kita semua. Ya.
Hari ini hari Kamis ya tanggal 24 Februari 2022, puasa yang hari ke-18. Kita bertemu nanti sore, nanti malam jam 6:30 waktu Indonesia Barat. Mari angkat tangan. Dengan yakin terimalah berkat dari Elohim Yahweh, pemeliharaan perlindungannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati.